2011. Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Prodi Pendidikan Non-Formal. Dosen pengaku Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi bab 6, yaitu konsep manajemen pendidikan. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 5 sub materi yang akan menjadi pokok bahasan. Yang pertama ada konsep dasar pendidikan dan perguruan tinggi. Yang kedua ada penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan yang ketiga ada manajemen perguruan tinggi. Yang keempat ada dimensi makna perguruan tinggi, dan yang kelima ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Yang pertama kita akan membahas konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Idrajit dan Joko Purnomo, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi seringkali dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Yang pertama ada pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan. Yang kedua ada perguruan tinggi, adalah satu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu konsep dari pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang pertama ada konsep pendidikan tinggi. Menurut Idrajit dan Joko Pranoto, pendidikan tinggi terdiri dari atas pendidikan akademik, pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama dan penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Tujuannya terangkum di PPRI nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Yang kedua ada konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, pembelajaran, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Next, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum dan pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Next, materi yang selanjutnya yaitu manajemen perguruan tinggi. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan atau program kerja, termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun, perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategi, yaitu perencanaan yang menentukan hidup, mati, dan berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua ada organizing. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai dengan untuk setiap tugas dan kedudukan. Ada 4 jenis kelompok. Karyawan merupakan tugas yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada karyawan akademik, merupakan para dosen yang penelitiannya yang bertugas mengajar dan melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua ada karyawan administrasi, merupakan karyawan yang bekerja direktor, keuangan, pendaftaran, personalia, dan sebagainya. Yang ketiga ada karyawan penunjang akademik, merupakan mereka yang bekerja sebagai ahli atau karyawan di perpustakaan, laboratorium, bengkel, latihan, dan sejenisnya. Yang keempat ada karyawan penunjang lainnya, merupakan karyawan lain seperti sopir, tukang kebun, petugas pembersih dan gedung, petugas pemeliharaan, dan sejenisnya. Yang ketiga ada outfit, merupakan pergerakan, adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Yang keempat ada controlling, pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak, apa kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai apa yang direncanakan. Next, di pokok pembahasan selanjutnya kita akan membahas dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama ada dimensi etis. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna
perguruan tinggi. Yang kedua ada dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dalam proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya di perguruan tinggi melalui pendidikan tinggi ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan. Yang ketiga ada dimensi pendidikan. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum, tidak ada struktur atau sistem dalam kurikulum tersembunyi. Pendidikan dapat diberikan dalam contoh nyata, pengaturan dan pengelolaan universitas. Yang keempat ada dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang kelima ada dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar, mengajar, dan penelitian untuk pelenggaraannya, yaitu para mahasiswa dan masyarakat. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenal dan dibeli. Next, kita akan membahas perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasi perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Secara formal, globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan penyelenggara perguruan tinggi, tetapi tampaknya tidak akan lama. Kekuatan dan gejalanya tidak dapat dibendung lagi. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama ada tantangan pada pengelolaan, di mana dapat terlihat pengelolaan antara perguruan tinggi dan dalam negeri dan luar negeri, yaitu pengelolaan dosen-dosen yang ada dalam perguruan tinggi tersebut memberikan efek yang sangat berbeda. Yang kedua ada tantangan pada profesi belajar mengajar, di mana kita sebagai mahasiswa dituntut bisa melakukan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, bisa dari tatap muka ataupun dunia maya yang kita lakukan saat ini, serta mahasiswa harus bisa kreatif dan inovasi baru dalam belajar mengajar yang dapat dilakukan lebih baik lagi. Yang ketiga ada tantangan pada pendidikan nilai. Sebagai mahasiswa, kita harus memilih dan memilah dan memilih informasi yang kita dapatkan. Oke, sampai di sini aja video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami konsep manajemen pendidikan.